Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan juga khususnya nikmat berupa taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan dan diberi taufik oleh Allah untuk tetap bersemangat beribadah di dalamnya, dan semoga Allah berikan taufik untuk menerima amal-amal ibadah kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu langkah yang pernah dilakukan oleh para salafus salih, para pendahulu kita, terutama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, adalah mereka memiliki tawakal yang tinggi, khususnya berkaitan dengan masalah ibadah. Biasanya kita mengaitkan tawakal itu dengan urusan rizki, dan mungkin di antara kita sudah bisa dan diberi kemampuan untuk bisa tawakal dalam masalah pembagian rizki. Kita bisa ridho, kita bisa menyandarkan dan menggantungkan diri kepada Allah dalam urusan rizki. Namun apakah tawakal itu pernah kita kaitkan dalam urusan ibadah, dalam urusan ketaatan, sebagaimana para sahabat dulu mengaitkannya? Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amal solih, melakukan ibadah, benar-benar butuh taufik pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak bisa beribadah dan beramal soleh kecuali atas taufik dari Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlihat dari rangkaian doa-doa yang dipanjatkan para ulama berkaitan dengan masalah Ramadan, salah satunya ada satu doa yang biasa dibacakan oleh Yahya bin Abi Katsir di antaranya. Beliau berdoa kepada Allah terkait dengan masalah Ramadan, yang menunjukkan betapa beliau tawakalnya kepada Allah dalam hal ketaatan.
Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Ada tiga kata doa yang beliau ucapkan. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah selamatkanlah saya supaya saya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dari kalimat ini saja kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa para salafus soleh begitu tawakal menyerahkan dirinya kepada Allah dalam hal sekedar bertemu dengan Ramadan saja. Mereka tidak pernah mengandalkan diri mereka bahwa saya ini bisa bertemu dengan Ramadan, tapi mereka minta kepada Allah hatta sehingga dalam masalah hanya bertemu saja dengan bulan Ramadan mereka tawakal kepada Allah. Mereka sangat mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah selamatkan saya supaya saya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau saya tidak selamat, saya tidak akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kesadaran inilah yang perlu kita tanamkan bahwa kita bisa beribadah, kita bisa beramal soleh atas taufik Allah, sehingga kita butuh Allah dalam hal ini. Kemudian penggalan kedua, wasallim li Ramadan. Ya Allah selamatkan saya supaya saya bisa mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah. Karena bisa jadi kita bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi tidak maksimal dalam menegakkan ibadah di dalamnya. Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap orang memiliki perbedaan bagaimana dia mengisi Ramadan, tergantung dari taufik yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kita selalu meminta dan bertawakal kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita supaya kita bisa mengisi Ramadan ini dengan semaksimal mungkin ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertemu dengan Ramadan, beribadah di dalamnya, ada satu hal lagi yang sangat kita harapkan kepada Allah, yaitu diterimanya amal kita. Sehingga ditutup, dipungkas doa itu dengan kalimat wa tusallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah setelah saya bertemu Ramadan, setelah saya beribadah di dalamnya, maka saya berharap kepada Engkau amalan-amalan yang saya kerjakan termasuk amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai mukaddimah pada kajian menjelang berbuka puasa sore hari ini, kita perlu menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan, dalam hal amal soleh dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di majelis ini di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengisi waktu sambil ngabuburit, orang Sunda bilang ya, sambil menunggu datangnya waktu maghrib. Bukan hanya itu, tetapi memang kita meluangkan waktu, meluangkan kesempatan untuk berada di dalam majelis ilmu, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Sebuah amal ketika jenisnya sama bisa jadi pahalanya berbeda karena perbedaan tempat. Salat di Masjidil Haram tentu berbeda dengan masjid yang lainnya, padahal ibadahnya sama, salat. Dan sebuah ibadah akan berbeda pahalanya walaupun jenis ibadahnya sama karena perbedaan waktu, termasuk di bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka ngaji di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan tentu berbeda insya Allah dari sisi pahala. Maka kita memang niatkan, kita luangkan, bukan semata-mata sambil nunggu maghrib daripada nganggur. Nah ini ada kalimat daripada nganggur, seolah-olah ngaji itu ya alternatif terakhir daripada nganggur. Tapi benar-benar kita alokasikan waktu sejenak dan sebentar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan dan menyuburkan hati kita dengan banyaknya mendengar nasihat-nasihat agama dan membuat hati kita semakin bening sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kiat agar kita tetap teguh
dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sering membaca dan mendengar kisah para nabi dan rasul. Di podium ini, di mimbar ini sering saya ulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud surat 11 ayat 120. Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin." Dan setiap kami kisahkan kepadamu dari kisah para rasul, maka dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Kalimat ini tidak butuh pemikiran mendalam pun kita sudah bisa menangkap bahwa dengan dibacakan kisah, memperdengarkan kisah para rasul, Allah jadikan sebagai sebab diteguhkannya hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam kisah para rasul itu waja'aka fi hadhihi, dan datang atau ada dalam kisah para rasul itu al-haqqu, kebenaran, wa mau'izatun, nasihat, wa dzikra, peringatan, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kiat-kiat istiqomah yang dijabarkan para ulama diantaranya belajar tauhid, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27. Kemudian kiat yang kedua, gemar membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Kemudian yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang saleh. Dan yang keempat, membiasakan amal-amal walaupun sedikit. Kemudian juga berdoa kepada Allah untuk minta istiqomah. Kemudian juga dengan mendengar kisah-kisah para nabi dan rasul, itu semua adalah kiat-kiat agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang lebih. Ketika kita mempelajari, mendengarkan, membaca kisah para rasul secara umum, maka membahas, mengkaji, mendengarkan, membaca kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu lebih afdal. Kenapa? Karena para nabi dan rasul diutus secara umum selain Rasulullah, diutus kepada umat tertentu, di mana umat tertentu itu mungkin memiliki karakteristik yang khusus, memiliki sifat-sifat khusus. Sementara Rasulullah SAW diutus kepada seluruh bangsa, seluruh manusia yang memiliki latar belakang berbeda, memiliki kultur atau budaya yang berbeda, memiliki karakter sifat yang berbeda. Dengan perbedaan suhu saja orang karakternya sudah beda. Dengan perbedaan profesi saja karakter orang berbeda-beda. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan oleh Allah untuk sebagai teladan contoh bagi seluruh manusia, sehingga secara karakteristik dan sifat-sifat Rasulullah lebih paripurna, lebih sempurna. Karena beliau adalah semacam pilot project, ya, jadi percontohan bagi umat manusia seluruhnya yang bisa diadopsi oleh seluruh bangsa dari karakter-karakter dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau dulu kita sudah mendengar dari guru-guru kita sejak TK, SD, SMP, SMA, kuliah tentang sirah nabawiyah. Kemudian kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kajian-kajian sunnah, maka kita diberikan anugerah oleh Allah bisa membaca, mendengar sirah nabawiyah secara valid. Kalau dulu hanya jarene gitu kan, begini dijelaskan sama guru-guru kita. Tapi setelah kita ngaji, maka kita tahu dalilnya betul. Oh, ini ada hadisnya, ada riwayat dari para sahabat dalam kitab ini. Sehingga kisah tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih valid karena jelas sumber-sumber rujukannya. Ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menerima kisah yang tidak jelas sumbernya. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu belum cukup. Kita butuh meningkatkan dan menaikkan level kita dalam memahami,
dan mengerti tentang sirah nabawi, yaitu dengan mengkaji kitab-kitab tentang sirah nabawiyah secara spesifik, secara khusus lagi dalam sisi-sisi kehidupan Rasulullah SAW. Beberapa waktu yang lalu sebagian dari kita termasuk saya sudah mengkaji kitab Ghazawatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, di mana sirah nabawi tentang perangnya Nabi otomatis lebih spesifik dari sirah nabawiyah secara umum. Lebih detail tentang bagaimana peperangan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada kitab lain, di antaranya kitab yang berjudul Mawaqifur Rasuli wa Ashabih. Ada terjemahannya berjudul Kapan Rasulullah itu gembira, tertawa, marah, menangis dan sedih. Ini menjelaskan tentang berbagai macam situasi emosional Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab yang cukup tebal, hanya membahas tentang kapan sebenarnya Rasulullah itu berbahagia, tertawa, sedih, menangis dan marahnya beliau. Nah, maka pada sore hari ini salah satu kitab yang juga mempelajari tentang sirah nabawi secara spesifik, yaitu kitab yang berjudul Kaifa Amalahum, yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Kitab yang sebelumnya ditulis oleh Syekh Muhammad Asy-Syahawi, yaitu kitab Mawaqifur Rasuli wa Ashabi. Maka dalam kitab yang berjudul Kaifa Amalahum ini, Syekh Shalih Munajjid, seorang ulama kondang, seorang ulama besar, beliau mengumpulkan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari athar para sahabat Nabi. Sebenarnya bagaimana seni berinteraksi Rasulullah itu dengan berbagai macam kalangan. Beliau bagi menjadi beberapa bab. Antaranya di bagian yang pertama beliau muqaddimah dan juga menjelaskan tentang bahwasannya Rasulullah itu adalah teladan yang sempurna secara global dulu. Kemudian di bab berikutnya ada bab yaitu tentang bagaimana interaksi Rasulullah dengan orang-orang yang terdekat. Dijelaskan bab 1 tentang itu, kemudian subbabnya bagaimana interaksi Rasulullah dengan para istri beliau. Dikumpulkan riwayat-riwayat bagaimana sebenarnya sifat Rasulullah SAW, bagaimana kesehariannya Rasulullah, kalau pagi hari apa yang dilakukan Rasulullah di rumah tangganya, bagaimana kemesraan dan romantismenya Rasulullah SAW, bagaimana candaan Rasulullah dengan istri-istri beliau, dan semuanya seluk-beluk kehidupan beliau di rumah tangga beliau kita gali di sana. Kemudian yang terdekat dari keluarga beliau adalah putra putri beliau, bagaimana interaksi beliau dengan putri-putri beliau. Kemudian juga bagaimana interaksi beliau dengan cucu beliau. Karena mungkin kita pada hari ini bisa sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, bisa jadi begitu. Dan kita butuh contoh bagaimana sikap kita kepada istri, kepada anak, kepada cucu. Dan semua itu ada dalam diri Rasulullah. Kemudian juga dijelaskan di sana bagaimana interaksi Rasulullah dengan kerabat-kerabat beliau. Bagaimana interaksi Rasul dengan para tetangga beliau. Ini dalam bab yang kedua, yaitu interaksi Rasulullah dengan orang-orang yang terdekat. Kemudian di bab berikutnya bagaimana interaksi Rasulullah dengan kalangan manusia yang berstatus beda, status sosialnya berbeda-beda. Bagaimana Rasulullah bersikap kepada para pembantu, kepada karyawan, ada dibahas. Bagaimana Rasulullah itu ketika menerima tamu, bagaimana Rasulullah itu ketika bersama dengan fakir miskin, bagaimana Rasulullah itu ketika bersama orang-orang kaya, bagaimana ketika Rasulullah itu berkumpul dengan para profesional, orang-orang yang memiliki keahlian khusus, bagaimana Rasulullah itu berkumpul dengan orang-orang yang cacat. Kemudian juga dari sisi umur, bagaimana Rasulullah itu berinteraksi dengan anak-anak kecil, bagaimana dengan orang-orang yang sudah tua, bagaimana interaksi dengan ibu-ibu. Bahkan bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada binatang dan lingkungan, semuanya ada. Tinggal kita gali, kita telaah lebih mendalam lagi, kita renungkan, lalu kita berusaha maksimal untuk mencontoh Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian,
apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala pasti sebuah kebenaran mutlak, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang Allah firmankan, Allah yang katakan, kita sebagai seorang muslim mengaku mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti meyakini bahwa apa yang Allah sampaikan itu benar, tidak ada sedikit pun kesalahan dan keraguan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ayatnya sudah kita hafal. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada, Allah sendiri yang mengatakan sesungguhnya telah ada. Ini sebuah tazkiyah, sebuah rekomendasi dari Allah yang tidak perlu kita ragukan lagi. Kalau Allah sudah bilang seperti itu, kita yakin. Allah menyatakan sungguh benar-benar laqad ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, teladan yang baik bagi siapa saja di antara kita yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga yang berharap dengan kedatangan hari kiamat dan dia yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tegaskan seperti itu, kita tidak perlu ragu lagi bahwa benar-benar ada dalam diri Rasulullah itu teladan yang bagus. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah juga menegaskan, saya lompati beberapa poin, bahwasanya Allah menegaskan kepada beliau Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah nyatakan, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada dalam akhlak yang sangat agung. Bukan manusia yang mengatakannya, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semakin mantap, semakin yakin bahwa Rasulullah SAW itu diciptakan oleh Allah, diutus di tengah-tengah manusia, tentunya dengan desain yang sempurna, dengan skenario yang sempurna, dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia. Tidak ada celah ya, bagi kita untuk ragu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, mengapa kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya lebih penekanannya kepada Rasulullah, sementara sebenarnya ada figur-figur lain mungkin. Ada figur-figur lain yang bisa kita jadikan contoh. Namun mengapa kita jadikan beliau sebagai tokoh utama yang jadi figur bagi kita? Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil teladan dari beliau karena memang itu perintah dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat tadi jelas Al-Ahzab 21, Allah sendiri yang mengatakan bukan hanya mengabarkan, tapi maksud Allah juga memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Kalimatnya memang kalimat berita, sungguh ada dalam diri Rasulullah SAW uswah hasanah. Tapi dengan kata lain sebenarnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, maksud ayat itu adalah hendaknya kita menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Bukan hanya berita kita dengar, oh iya Rasulullah itu uswah hasanah, tidak. Tapi maksudnya Allah perintahkan, kalau kita memang berharap bertemu Allah dan akan berjumpa dengan hari akhir, maka kita wajib hukumnya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Jadi poin pertama, mengapa pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah yang memerintahkan kepada kita. Yang kedua, alasannya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya di akhir zaman tentunya, sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang maksum, terjaga, terpelihara dari dosa. Jadi gambarannya kalau kita sederhanakan Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita mencontoh seseorang, kita kagumi dia, kita pelajari kehidupannya, dan itu selain Rasulullah SAW, maka kemungkinan akan ada kesalahan, sedikit atau banyak. Misalkan menjenengan seneng si fulan, ini orang kok luar biasa ya, karakternya, sifatnya, dari semua sisinya bagus sekali, saya harus mencontohnya. Ini tidak masalah.
Tetapi tetap ada yang lebih utama, yaitu Rasulullah. Kenapa? Karena kalau orang tadi masih ada kemungkinan, sangat mungkin dia melakukan kesalahan dalam berinteraksi, dalam bersikap. Subhanallah. Kalau kita mempelajari kitab ini, kita punya gambaran. Ketika kita berjumpa sekarang, oh ini yang ketemu dengan saya ini pejabat. Sikap saya harus bagaimana? Ingat dulu Rasulullah bersikapnya seperti apa kepada pejabat. Kita ketemu dengan fakir miskin, kita ingat lagi, oh iya saya pernah belajar dulu bagaimana ya sikap Rasulullah kepada fakir miskin. Kita ketemu anak kecil, bagaimana ya dulu Rasulullah sikapnya kepada anak kecil. Apakah kalau kita datang ke masjid ada 10 orang, di situ ada 2 anak kecil, kita tidak pedulikan yang anak kecil ini, atau kita pedulikan sebagaimana Rasulullah SAW? Beliau tetap salami anak kecil itu. Kadang-kadang kita itu lewat, anak kecil. Padahal kita mengaku ingin mengikuti teladan Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Ketika kita bertemu dengan ini, Allah takdirkan orang ini cacat, gimana ya dulu sikap Rasulullah ketika ketemu ini. Belum lagi nanti ketemu dengan istri, anak, cucu, tetangga, tamu, dengan orang yang punya keahlian khusus, bagaimana ketemu dengan para mu'alaf, bagaimana ketemu dengan orang-orang munafik, ada semuanya. Sehingga kalau kita mau belajar, setiap akan melangkah, bagaimana sih sebenarnya sebaiknya saya menempatkan diri saya di lingkungan seperti ini, dia akan merujuk kepada Rasulullah SAW. Kenapa merujuk kepada Rasulullah? Pertama, perintah Allah. Yang kedua, beliau maksum, terjaga dari kesalahan. Kalau kita jadikan contoh, tidak ragu-ragu lagi. Nggak ada dalam pikiran kita, kalau saya nyontoh Rasulullah, salah enggak ya kira? Nggak ada. Kalau panjenengan nyontoh saya tak niru Ustaz Hermanto, bisa jadi salah, jangan dicontoh, bisa jadi. Maka apa yang bercocokkan, bersesuaian dengan sikap Rasulullah, itu yang diambil, yang tidak tinggalkan. Tapi kalau Rasulullah pasti akan kita yakini kebenarannya. Dan apa yang dilakukan Rasulullah bukan mengalir asal-asalan, tapi atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau lakukan itu adalah interpretasi dari Al-Qur'an. Ketika Ummul Mukminin Aisyah ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau mengatakan dengan tegas, kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Dan hebatnya lagi, yang menjadi saksi mata adalah orang terdekat beliau, yaitu istri-istri beliau. Sering saya katakan bahwa seseorang bisa saja dia disanjung-sanjung, dipuji-puji, dihormati oleh orang lain, karena orang lain tidak tahu aibnya, tidak tahu kesehariannya seperti apa. Sementara istri kita, anak-anak kita paling tahu sikap kita. Bisa jadi ketemu orang kita itu ramah, murah senyum, kesannya kayak orang sabar, tapi anak istri kita belum tentu mengatakan kita sabar. Bisa jadi, naudzubillah, jangan sampai istrinya mengatakan, wah nang jobo sawangane loman, wah nang bojone pewelit. Karena yang tahu istrinya. Nang jobo aluse kaya udun, ya. Alus-alus tapi ngelarakno, ya. Tapi nang omah itu masya Allah mbak bojone iki wis tegoan, misalkan begitu. Yang paling tahu istri. Jadi jangan merasa salut takjub dengan seseorang di luar, bagaimana pandangan istrinya. Kalau ingin tahu seorang lelaki bagaimana akhlaknya, tanya kepada anak istrinya, gimana suami sampean di rumah. Ya mungkin bisa saja ditutupi, bisa mungkin jujur. Tapi Ummul Mukminin sebagai orang yang paling dekat dengan Rasulullah memuji, sampai menyimpulkan kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Rasul itu adalah Al-Qur'an. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, yang beliau lakukan dari interaksi tersebut dengan siapapun, beliau sedang mempraktekkan Al-Qur'an. Ketika wahyu itu belum turun, kemudian beliau mungkin melakukan kesalahan, Allah akan langsung koreksi. Jaminan. Apa yang sudah diwahyukan kepada Allah, kepada beliau, beliau laksanakan, beliau praktekkan. Dan ketika beliau melakukan sesuatu, bersikap atau menyikapi sesuatu yang salah karena wahyu belum turun, maka Allah tegur langsung. Bagaimana ketika para istri Rasulullah itu cemburu dengan Maryah Kibtiyah. Nah, wajar ya seorang wanita itu cemburu. Ya, wanita itu secara tabiatnya tidak mau dipoligami dan pasti cemburu. Itu adalah tabiat. Dan tabiat tidak bisa disalahkan. Kalau ada wanita tidak suka dipoligami, itu tabiat. Jangan kita simpulkan sampean kafir loh gak gelem poligami.
Itu kan syariat Allah, sampean kafir. Ya, istrinya dikafir-kafirkan supaya menyetujui kalau ingin poligami. Ya. Dengan alasan saya tuh nggak suka mas, nggak bisa saya dipoligami. Ya, saya cemburunya besar. Ini adalah tabiat. Sesuatu yang dibenci belum tentu membenci syariatnya, karena tabiatnya. Bukankah Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216? Ya. Allah menyatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah, padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Ini tabiat manusia, enggak suka perang itu. Lantas kalau ada orang enggak suka perang terus katakan wah kamu kafir karena perang itu diperintahkan. Tidak menyebabkan seseorang itu karena secara tabiatnya membenci sesuatu lalu dia keluar dari syariat. Wanita secara asal cemburu biasa, lebih besar. Maka pernah suatu kali di antara cemburu-cemburu Ummul Mukminin, terutama Aisyah radhiyallahu anha, ada beberapa kisah tentang kecemburuan beliau, di mana saat para istri Rasulullah cemburu, ada kalanya sikap Rasulullah itu mentolerir dalam arti membiarkan, ada kalanya juga Rasulullah menegur kalau itu kesalahan. Kalau cemburunya itu cemburu yang sifatnya ya, alamiah dan tidak memunculkan dosa, Rasulullah biarkan. Rasulullah memaklumi. Tapi kalau muncul dosa, Rasulullah tegur. Bagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pelayannya Ummu Salamah membawa masakan. Datang, wahai Rasulullah, ini ada hidangan menu enak yang buat salah satu istri engkau yaitu Ummu Salamah, di hadapan Aisyah. Aisyah marah, ditampel piringnya, sampai pecah. Ya, pecah, ini luar biasa. Tapi Rasulullah memunguti ya makanan dan piring yang pecah tadi sambil ngomong ibumu sedang cemburu, dibiarkan karena itu alamiah. Tapi ketika Rasulullah SAW menikahi Sofiyah bintu Huyai seusai perang Khaybar, pulang berangkat sendirian, pulang bawa istri baru, pasti shock istrinya walaupun Ummul Mukminin. Maka Aisyah mengatakan Sofiyah itu pendek. Nah di situ ada dosa karena ghibah. Maka Rasulullah marah dan beliau negor, wahai Aisyah, seandainya ucapanmu itu dilarutkan di air, lautan, samudra seluruh dunia, pasti akan tercemar dengan ucapanmu. Hanya mengatakan Sofiyah pendek. Apalagi mengatakannya lebih dari itu. Wis pendek, kriwul, ireng. Wah, wis diborong, ya, lebih besar lagi dosanya. Maka kecemburuan dari istri-istri Rasulullah ada yang dibiarkan, ada yang ditegur. Kalau di situ ternyata salah, ada dosa di sana. Bahkan yang unik lagi ketika para istri Rasulullah itu cemburu kepada Maria Qibtiyah, karena Rasulullah itu ketika beliau wafat istri beliau 9. Maka salah satu kebiasaan Rasulullah selesai sholat subuh beliau berzikir di masjid sampai terbitnya terbitnya matahari. Kemudian setelah itu sholat sunnah, kemudian beliau keliling ke semua istrinya, didatangi satu persatu, mengucapkan salam, kemudian nanya kabar, setelah itu pindah lagi ke istri yang lain, baru setelah itu akan tinggal di rumah istri yang menjadi giliran beliau. Nah maka setiap hari begitu. Nah Maria Qibtiyah ini berada di ujung kota Madinah tinggalnya, agak jauh dari istri-istri yang lainnya, dan setiap Rasulullah berkunjung selalu disuguhi madu, kasih madu, minuman berupa madu. Rasulullah suka meminumnya. Nah, karena tiap hari, setiap habis dari Maria kemudian ke istri-istri yang lain kok mulut Rasulullah wanginya madu, ada bekasnya dikit-dikit madu. Maka para madunya ini tidak terima. Ya. Wah, ini spesial sekali tiap hari dikasih ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berunding dengan para istri yang lainnya. Gini aja ya. Kita kalau ketemu Rasulullah, kemudian di mulut beliau masih ada sisa madu, kita bilang mulutmu bau wahai Rasulullah. Sepakat istri-istri yang lain, ya gitu aja. Ya, masa ya, dikasih madu terus, kita ingin ngasih nggak ada stok juga ya, gitu misalkan begitu. Sepakat akhirnya. Maka ketika Rasulullah habis minum madu di rumahnya Maria Qibtiyah, keliling kepada istri yang lainnya, semua istrinya, beberapa istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, mulut anda itu bau. Rasulullah mikir, sampai beliau itu berada di pojokan Madinah untuk merenung, mikir, gara-gara madu istri-istri saya bilang mulut saya bau. Apa sebaiknya madu itu saya haramkan aja ya. Maka sebelum diharamkan Allah turunkan surat At-Tahrim.
Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallah. Wahai nabi, ya, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang aku halalkan? Oh, baru niat saja Allah tegur. Baru niat saja udah Allah tegur. Madu itu enak, halal, kenapa mau kamu haramkan? Ya, gara-gara ibtigho amardati azwajik, apa karena mencari ridho istri-istrimu wahai Muhammad? Hati-hati Muhammad, jangan diharamkan, ini halal. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa Rasulullah kita jadikan teladan? Karena yang pertama perintah Allah, yang kedua beliau maksum. Beliau melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu berdasarkan wahyu. Kalau wahyu belum sampai kepada beliau dan beliau ternyata ada kesalahan, langsung Allah tegur, langsung Allah koreksi. Maka aman juga. Maka alangkah baiknya kalau kita mengambil figur contoh orang yang ada jaminan keamanan tentang kebaikannya, tidak diragukan lagi karena tidak ada kesalahan di dalamnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya persingkat lagi. Kenapa kita harus mengambil Rasulullah sebagai contoh? Karena kehidupan Rasul itu mengandung hikmah yang besar. Ya. Dalam segala hal, dalam segala urusan, kehidupan Rasulullah mengandung hikmah yang besar. Kemudian juga alasannya meneladani Rasulullah adalah salah satu merupakan syarat untuk mencapai kemenangan, ya. Dan yang terakhir, Rasulullah itu adalah teladan dalam segala situasi dan kondisi. Sudah lengkap. Ketika sekarang pun kita akan bersikap bagaimana sikap kita, maka kita kalau belajar maka tahu oh Rasulullah sikapnya seperti apa. Ya. Dalam hal apapun, bahkan ketika kita ngaji, gimana ya dulu Rasulullah mengajarkan sikap kita waktu ngaji? Ada. Oh sekarang saya lagi ngobrol dengan orang-orang kaya, bagaimana? Seperti tadi di awal. Semuanya sudah ada dengan berbagai macam situasi, kondisi, dan ketika berhadapan dengan berbagai lapisan masyarakat, kita akan mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Namun kesimpulan dari semua itu Bapak Ibu sekalian, bahwa hampir semua situasi, kondisi, dan kepada siapapun Rasul bertemu, maka poin satu yang dikedepankan Rasul adalah kelembutan. Ya, kelembutan. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Karena rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad memiliki sikap yang lembut kepada mereka. Seandainya kamu itu kasar dan keras hati, pasti mereka akan menjauh dari engkau. Maka bertemu dengan siapapun, berjumpa dengan lapisan manapun di tengah-tengah masyarakat kita, maka sikap yang paling menonjol dari diri Rasulullah SAW adalah kelemah lembutan, ya, kesopanan, kemudian kerendahan hati Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu semua Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah kita fahami, kita pelajari, kita renungkan, kita latih. Kita latih. Kalau tidak dimulai, selamanya akan tidak bisa. Kalau selama ini kita ketemu dengan saudara kita menerapkan godul basor, ketemu temannya, ya seludur gitu. Ya, padahal godul basor adalah kepada lawan jenis yang bukan mahram. Ya, tapi kalau kepada saudaranya jangan godul basor, jangan menundukkan pandangan. Justru halus menghadapkan wajah kita. Kalau selama ini kita seludur ketemu teman, kita mulai latih. Gimana caranya supaya saya ketemu senyum. Setelah senyum menyapa, salaman, ya, dan seterusnya. Itu butuh pembiasaan. Kalau tidak kita mulai, selamanya kita akan seperti itu. Seringkali kita berprinsip, aku ki incane wis keras, gak iso diapa-apano. Bisa, insyaallah. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kelemah lembutan sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini baru prolog saja, baru permukaan saja, masih banyak mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita ambil, kita gali dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama tentang bagaimana seni berinteraksi beliau dengan berbagai lapisan masyarakat. Insyaallah pada pertemuan yang lain kita lanjutkan, dan boleh jadi mungkin di luar Ramadan kita lanjutkan kajian kitab tersebut dengan harapan ada perubahan besar dalam akhlak kita, lebih mengarah kepada akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dibatasi waktu sudah lebih 6 menit, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan persiapan untuk berbuka dan sholat maghrib berjamaah. Saya cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.